Halo, selamat datang di seri video tutorial cara melakukan berbagai langkah penelusuran mengenai kata kunci Library Management System dan School Library di portal e-journal EBSCO. Melalui video ini, kita akan mengetahui kegiatan langkah penelusuran yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, seri video tutorial ini berisikan beberapa bagian. So, pastikan kamu menonton semuanya secara berurutan ya. Nah, teman-teman, pernah merasa kesulitan gak sih mengenai pencarian jurnal yang tidak sesuai dengan kebutuhan informasi kita? Nah, pada video ini, saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan jurnal EBSCO dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah penelusuran. Di sini tersedia dua keyword, yaitu Library Management System dan School Library. Selanjutnya, kita melihat hasil apa yang kita dapat dengan query Library Management System dan School Library. Yuk, kita coba untuk mempraktekannya pada e-journal EBSCO. Nah, teman-teman, sebelum melakukan penelusuran, ada step-step yang harus kita lakukan. Nah, step pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka portal jurnal yang akan kita gunakan, yaitu EBSCO. Untuk dapat mengakses jurnal tersebut, kita harus terlebih dahulu membuat akun. Jika sudah memiliki akun, maka kita akan langsung login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Nah, tetapi karena kita sudah memiliki akses portal e-journal dari kampus, kita bisa langsung nih mengunjungi portal e-journal tersebut di SSO Undip. Selanjutnya, kita mengidentifikasi suatu topik dari sebuah studi kasus. Caranya adalah kita harus menentukan keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Sebagai contoh, studi kasus Library Management System dan School System. Dari studi kasus tersebut, kita dapat dua keyword, yaitu Manajemen Informasi Sistem dan School Library. Namun, jika kita mencari jurnal yang hanya menggunakan kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada yang kurang spesifik atau kurang relevan dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan, yaitu pengembangan kata kunci. Tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan keyword yang sudah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Keyword tersebut didapatkan dari brainstorm oleh user, baik itu bantuan sendiri ataupun bantuan orang lain, yang pada akhirnya dalam membantu mengembangkan kata kunci, kita dapat memakai thesaurus atau tajuk subjek. Step ketiga nih teman-teman, formulasi kata kunci pada search box. Langkah selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci. Hal ini bertujuan agar nantinya hasil informasi yang muncul akan relevan dan spesifik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah memperoleh beberapa kata hasil pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Tabel ini bertujuan untuk memudahkan individu dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Nah, teman-teman, ini contoh tabel query-nya ya. Query 1 ada sistem manajemen perpustakaan, lalu di bawahnya ada library management system, lalu selanjutnya ada library service, di bawahnya ada librarianship. Lalu query 2 ada perpustakaan sekolah, school library, teacher librarian, dan learning resources center. Dengan adanya tabel query ini, akan membantu kita dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik. Selanjutnya teman-teman, setelah ini tuh kita memasuki tahap pencarian informasi. Sebelum memasuki kegiatan penelusuran informasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapannya. Yang pertama, sediakan kata kunci yang sudah dikembangkan dan diformulasikan. Yang kedua, refine result atau hasil yang dapat kita masukkan query. Yang ketiga, seleksi informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat relevansi dan presisinya suatu dokumen yang dicari.
Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membaca judul di search box, lalu judul dokumen dan abstraknya. Keempat, ada actionable result. Kegiatan ini merupakan pilihan bagi pengguna jika sudah menemukan informasi. Apakah informasi itu akan di-download, print, save, share, atau lain sebagainya. Yang terakhir, organized result, atau kegiatan mengolah informasi dari informasi yang telah di-download atau di-save tadi. Nah, selanjutnya kita membuka portal e-journal nih untuk melakukan penelusuran di Siak Undip. Pertama-tama, yang harus dilakukan yaitu membuka laman sso.undip.ac.id. Tapi teman-teman, sebelum kita melakukan penelusuran informasi, aku mau menjelaskan nih pengertian dari advanced search, basic search, serta perbedaannya itu seperti apa. Nah, pengertian basic search merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu cukup dengan memasukkan satu query atau keyword pada search box. Query tersebut dapat berupa satu kata maupun frasa. Yang selanjutnya ada pengertian advanced search. Advanced search adalah dasarnya Boolean search atau Boolean logic yang bisa menggunakan multiple query atau menggabungkan query menjadi satu formulasi rumus query untuk membantu beberapa pengguna belajar tentang bidang metadata dan kosakata yang tersedia dan menawarkan jalan menuju presisi yang lebih besar melalui pencarian khusus and, or, dan not. Selanjutnya nih teman-teman, perbedaannya itu apa sih? Nah, jika pada basic search, keyword yang dimasukkan hanya satu, tidak begitu efisien ya hasilnya. Nah, jika pada advanced search, kita dapat menggunakan 2 atau 3 keyword sehingga dapat memberikan temuan yang lebih spesifik lagi daripada basic search tadi. Nah, teman-teman, karena kita sudah memasuki SSO Undip seperti ini, kita masuk ke jurnal yang di langgan Undip. Kita masuk, lalu kita klik EBSCOhost Academic Search Ultimate. Kita klik, maka tampilan yang akan tersedia seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan Advanced Search. Nah, saya akan melakukan penelusuran informasi pada Advanced Search. Nah, pada Advanced Search juga terdapat fitur yang dapat kita ubah sesuai tampilan yang kita inginkan. Caranya ya, bisa kita ubah select a file, lalu kita melakukan custom mode tampilan yang kita inginkan, mau itu all text, author, title, apapun itu ya. Lalu di sini juga terdapat fitur and or not. Jadi jika kita memiliki 2 kata kunci, kita masukkan kata kunci pertama, lalu kita klik and, lalu kita masukkan kata kunci kedua. Tetapi jika kita ingin membatasinya, bisa kita klik not ya. Jadi kata kunci pertama not, kata kunci pertama, kata kunci kedua and, lalu kata kunci ketiga not. Nah, di sini saya akan melakukan penelusuran advanced search dengan desain penunjang federated search. Bisa nih kita langsung mencoba ya penelusuran dengan federated search. Federated, sebelumnya kita harus mengetahui nih, federated search merupakan fasilitas portal jurnal yang memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran informasi dengan multiple database. Pada bagian atas tampilan advanced search terdapat choose database. Nah, kita bisa klik, lalu kita bisa centang apa yang mau kita cari. Nah, karena saya ingin mencoba menggunakan yang lain gitu ya, selain e-journal ya, seperti ada e-book, Academic Search Ultimate, dan lain sebagainya ya. Kita centang aja sampai sudah tercentang semua, klik OK.
Lalu kita masukkan kata kunci Library Management System. Lalu di bawahnya adalah School Library. Kita search. Ada berapa yang terpanggil? Yang terpanggil sekitar 10.144. Nah, bagaimana jika kita hanya membatasinya jadi e-journal saja ya? Kita kembali lagi, kita choose database, lalu kita klik e-journal saja yang dicentang. Oke. Lalu masukkan keyword ya, seperti tadi. Coba kita search. Ada berapa yang terpanggil? Yang terpanggil adalah 121 dari 10.141 ya teman-teman, sekitar dari 10 ribuan. Ini e-journal, hanya e-journal 121. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penelusuran basic search. Nah, basic search ya teman-teman, kita klik langsung aja di sini basic search. Nah, ini adalah tampilan basic search. Di search box ya teman-teman, kita bisa memasukkan keyword kita pada search box. Nah, saya akan melakukan penelusuran nih pada basic search dengan desain penunjang best first. Nah, kita klik aja keywordnya Library Management System. Lalu kita search. Ini sebelumnya sudah saya setting dulu ya, jurnal, karena saya ingin mencari jurnal ya. Nah, saya search, maka hasil yang terpanggil 3.547. Nah, teman-teman, ini akan secara otomatis ya terbawa ke sini. Nah, secara otomatis menyajikan hasil penelusuran informasi yang relevan dengan query yang kita masukkan tadi nih, Kemudian portal EBSCO juga akan secara otomatis mengurutkan best first dari yang terbaik, 5 sampai 10 yang terbaik. Jadi ini semua adalah best first, 5 sampai 10 terbaik. Ini yang dimaksud best first. Portal tersebut tidak akan mengacak-ngacak hasil penelusuran, tetapi mencoba mengurutkan berdasarkan relevansi. Bisa diatur berdasarkan relevansi data terbaru atau data terlama, tergantung yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan melakukan nih pencarian basic search juga, tetapi menggunakan desain penunjang autocomplete. Nah, kita ketikkan seperti ini ya, library management. Nah, teman-teman, sebelum kita selesai mengetikkan keyword, akan muncul kata kunci pilihan ya, seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan autocomplete. Adalah penelusuran di search box menggunakan tampilan basic search, lalu query kita sebagian, maka akan otomatis muncul daftar beberapa query yang kita inginkan sesuai dengan query yang kita inginkan. Nah, kita bisa klik ya, misalkan Library Management System, search. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu saya akan menerapkan lagi facet navigation. Masih tetap di basic search ya. Facet navigation itu seperti apa sih? Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan melakukan nih penelusuran basic search juga dengan desain penunjang facet navigation. Masih tetap di basic search, saya akan melakukan penelusuran informasi menggunakan facet navigation dengan keyword Library Management System di jurnal EBSCO. Nah, di EBSCO ini kita di sebelah kiri saya ya, ada Refine Result.
fiturnya berada di sebelah kiri saya mencoba menerapkan facet navigation dengan membatasi tahun publikasi jurnal. Jadi ini adalah hasil yang terpanggil tanpa saya batasi ya. Nah, bagaimana jika saya batasi? Sebelumnya ini adalah 3547. Bagaimana kita batasi 10 tahun terakhir, teman-teman? Jadi 2012 ke 2022. Nah, sudah, kita tunggu. Lalu akan muncul hasilnya sekitar 1823 dari 3000-an tadi, teman-teman. Ini hasilnya tuh lebih spesifik lagi. Jadi karena hanya 10 tahun terakhir itu. Sedangkan tadi kan berapa tahun tuh tadi? Jauh banget ya. Sangat panjang rentang waktunya gitu. Nah, lalu saya juga ingin nih melakukan penelusuran informasi dengan browse. Kita coba deh, kita ke tampilan awal dulu ya, teman-teman. Kita klik publication. Nah, kita bisa nih browsing di sini. Langkah penelusuran browse di EBSCO ialah pilih dulu database yang akan kita gunakan, lalu menggunakan iJournal. Kita bisa, ini kan sudah saya ubah menjadi iJournal. Kita bisa gunakan ini, ada abjad, kita klik aja huruf L. Banyak sekali ya teman-teman pilihannya. Bisa kita next, terus next. Atau kita bisa ini, match any word. Jadi kita bisa klik misalkan library management system seperti itu. Lalu kita browse. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita bisa klik library management. Dan inilah hasilnya. Ya. Ini jurnalnya. Ini teman-teman, seksi informasi. Dengan melakukan kegiatan penelusuran informasi yang menerapkan kata kunci, maka terdapat ketepatan judul pencarian, judul jurnal, hingga abstrak, sehingga hasil yang kita dapatkan lebih relevan dengan apa yang kita cari. Lalu setelah itu, teman-teman, kita bisa nih langsung mendownload jurnal di jurnal EBSCO. Setelah memasuki keyword seperti penelusuran di atas yang telah kita lakukan tadi, maka akan muncul halaman seperti ini, teman-teman ya. Nah, langsung aja deh kalian ketik ini PDF full text. Nah, lalu selanjutnya akan muncul nih jurnal dalam bentuk PDF. Dan jika kalian ingin mendownload, maka pilihlah bagian download file. Selesai, mendownload file akan terlihat pada menu download. Nah, teman-teman, kesimpulannya apa nih yang dapat kita dapatkan? Dari penelusuran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penelusuran menggunakan browse atau browsing sangat tidak efektif, serta hasilnya pun tidak presisi. Pada penelusuran basic search, hasil lebih presisi tetapi tidak bisa memuat dua kata kunci sekaligus. Sedangkan pada advanced search sangat efisien karena mampu memuat
2, bahkan 3 query sekaligus, sehingga hasil atau recall yang terpanggil akan lebih relevan dan presisi dengan apa yang kita cari. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah ada di penghujung sesi tutorial nih. Tidak terasa juga ya bahasan mengenai kegiatan penelusuran terkait keyword library, manajemen sistem, dan school library dengan menggunakan browse, advanced search, dan basic search, dan desain pencarian penunjang lainnya. Sudah selesai nih, wah ternyata sangat mudah ya teman-teman untuk dilakukan. Dengan adanya mesin pencarian informasi ternyata dapat membantu kita dalam melakukan penelusuran nih. Mohon maaf ya bila ada kesalahan atau kekurangan selama sesi video tutorial ini. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa.